Salam saudaraku, jumpa kembali dalam channel ini untuk kita melanjutkan pembahasan dengan tema melakukan kehendak Bapa di surga supaya bisa masuk surga. Nah saudara, sesuai dengan firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes pasal 6 ayat 28 sampai 29, yaitu supaya masuk surga kita harus percaya kepada Yesus yang telah diutus oleh Bapa ke dalam dunia ini. Nah, percaya yang bagaimana? Yang bisa membawa kita masuk surga. Bukan percaya ibarat melompat dalam gelap. Ada orang mengaku dia percaya Yesus, tapi dia tidak tahu siapa atau apa yang dipercayainya. Ya, saya kasih contoh. Misalnya dia katakan saya percaya Yesus, tapi ketika ditanya siapa Yesus, mana aku tahu, mana aku tahu. Kalau engkau mau tahu tentang Yesus, datanglah kepada Bapak Pendeta Gemalaku untuk kamu tahu. Nah, kalau kita percaya seperti ini berarti ibarat melompat dalam gelap. Kita tidak tahu siapa Yesus, sekedar ikut-ikutan. Ya, karena orang tuanya sudah orang Kristen, nenek moyangnya Kristen, jadi dia hanya ikut-ikutan saja. Dia tidak tahu, mungkin dia menyembah, tapi dia tidak tahu siapa Yesus yang disembah. Saudara, kalau kita perhatikan firman Tuhan, waktu percakapan Yesus dengan wanita Samaria ini dia berkata kepada Yesus, kami menyembah, nenek moyang kami telah menyembah di gunung ini dan di Yerusalem. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 4 ayat 22, kita baca firman Tuhan. Yohanes pasal 4 ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ini jawaban Yesus kepada wanita Samaria yang mengatakan bahwa nenek moyang kami telah menyembah di gunung ini dan di Yerusalem. Nah saudara, kita percaya kepada itu jangan ibarat melompat dalam gelap. Artinya percaya tapi tidak tahu siapa atau apa yang kita percayai. Kemudian yang kedua, percaya yang tidak bisa membawa kita masuk surga, yaitu percaya hanya sebatas di akal saja. Ya, saya kasih contoh. Misalnya saudara, mungkin siapapun kita tahu bahwa presiden kita adalah Bapak Joko Widodo. Tapi ketika misalnya Anda datang ke Istana Negara tanpa diundang oleh Bapak Presiden, pasti Anda tidak dikenal. Kenapa tidak dikenal? Karena tidak ada hubungan pribadi, tidak ada hubungan khusus. Berkomunikasi dengan beliau belum pernah, berjumpa langsung dengan beliau belum pernah. Sehingga Bapak Joko Widodo tidak akan mengenal kita, karena hanya sebatas pengetahuan kita saja. Nah, banyak orang yang mengaku dia tahu banyak tentang Yesus. Yesus lahir di Bethlehem, orang tuanya Maria dan Yusuf, tapi hanya sebatas pengetahuan saja. Nah, firman Tuhan berkata dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 39 sampai 40. Kita baca firman Tuhan, ya. Injil Yohanes pasal 5 ayat 9 berkata begini. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup kekal. Nah saudara, firman Tuhan dengan jelas Yesus mengatakan kepada orang-orang Farisi pada waktu itu, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sangkamu kamu sudah mempunyai hidup yang kekal. Mereka tahu bahwa Yesus adalah juru selamat, tapi mereka tidak mau datang, mereka tidak mau percaya Yesus di dalam hatinya dan memberi diri untuk dibaptis dan bertobat, sehingga mereka tidak masuk surga. Ya, nah ini ibarat iman yang melompat, iman yang berdasarkan akal saja, atau percaya Yesus hanya berdasarkan akal saja. Nah kalau kita percaya Yesus seperti ini pun tidak masuk surga. Bahkan kalau orang yang percaya Yesus seperti ini masih kalah dengan setan. Ya, Yakobus pasal 2 ayat 19 berkata,
kamu percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan-setan pun tahu dan mereka gemetar. Makanya kalau orang yang mengaku percaya Yesus hanya di akal saja, takut dengan setan. Karena apa? Tidak ada kuasa, tidak diberi kuasa oleh Allah, sehingga dia takut dengan setan. Sebenarnya kita anak Allah. Kalau kita percaya Yesus dalam hati, mengandalkan Dia, setan takut dengan kita. Ya. Kemudian yang ketiga, iman yang tidak bisa membawa kita masuk itu iman sementara. Artinya dia percaya Yesus, mengenal Yesus, mengandalkan Yesus, tetapi hanya untuk hal-hal sementara. Contoh, misalnya dia sakit, dia berdoa minta kesembuhan daripada Tuhan. Dia dalam perjalanan, dia berdoa minta perlindungan daripada Tuhan. Tetapi ironisnya, untuk hal-hal sementara di dunia ini, yang mati tidak akan dibawa. Dia mati-matian mengandalkan Yesus. Tetapi untuk masuk surga, untuk hidup kekalnya, dia bukan mengandalkan Yesus, tetapi dia mengandalkan diri sendiri, yaitu dengan perbuatan baiknya, amal ibadahnya. Nah, kalau kita percaya Yesus seperti ini, berarti kita mengandalkan Yesus untuk hal-hal sementara. Dan ini seperti Yesus kita jadikan sebagai Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Transportasi kita. Nah, Yesus tidak mau seperti itu. Namanya Yesus Juru Selamat, berarti kita mengandalkan Dia untuk masuk surga. Namanya Juru Selamat, Dia bertugas atau Dia bertanggung jawab untuk menyelamatkan kita. Nah, saudara, mungkin tidak asing lagi bagi kita di dalam Lukas, Injil Lukas menceritakan tentang 10 orang kusta, di mana waktu Yesus lewat, mereka berteriak, Yesus anak Daud, tahirkanlah kami. Yesus mendengar doa mereka, dan Yesus katakan, pergilah, tunjukkanlah dirimu kepada imam-imam di bait Allah. Dalam perjalanan ke-10-nya sembuh. Tapi saudara ingat berapa yang kembali kepada Yesus? Hanya satu saja. Yang 9 mereka punya iman hanya sementara, yaitu khusus untuk kesembuhan mereka. Tetapi yang satu ini, dia mau datang dan dia mengandalkan Yesus sebagai juru selamat. Sehingga Yesus berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, nah, kalau kita punya iman yang ibarat melompat dalam gelap, hanya berdasarkan akal saja, atau untuk hal-hal yang sementara, maka kita tidak bisa masuk surga. Nah, sekarang kita mau lihat iman seperti apa yang bisa menyelamatkan kita, bisa membawa kita masuk surga, yaitu mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup kekal. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi hanya di dalam Yesuslah kita bisa memperoleh hidup kekal. Nah, kita andalkan Dia sepenuhnya dalam hidup kita untuk kita memiliki hidup yang kekal. Kalau kita sudah percaya Yesus, jangan lagi mengandalkan diri kita dengan perbuatan baik kita. Cukup kita andalkan Yesus saja. Karena karya keselamatan Yesus di kayu salib sudah sempurna, satu kali untuk selama-lamanya. Kalau kita berkata bahwa tidak cukup percaya Yesus saja, perlu tambah perbuatan baik untuk masuk surga, sebaik apakah kita? Dan saudara, cukup satu juru selamat. Tidak perlu Yesus dan Anda, ya, diri kita, ya. Kalau kita katakan kita perlu, ya, dengan perbuatan baik kita, berarti 2 juru selamat dong, Yesus dan aku. Cukup Yesus saja, karena Dialah juru selamat kita. Saudara, kalau bepergian naik mobil, sopir itu adalah jurumudi. Jurumudi tujuannya mengantar Anda sampai ke tujuan. Tidak perlu Anda bantu-bantu dia, ya, menyetir, masukkan gigi dan sebagainya, tidak usah. Cukup andalkan Dia, maka Dia akan bertanggung jawab mengantar Anda sampai tujuan. Yesus juga demikian. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia datang ke dunia melakukan kehendak Bapa di surga, yaitu menyelamatkan manusia berdosa. Cukup kita andalkan Dia dengan sepenuh hati kita, 100% kita percaya Dia, jadikan Dia sebagai Juru Selamat dalam hidup kita, maka kita akan memiliki hidup kekal. Yohanes 10 ayat 28 ayat terakhir dikatakan, dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi ketika kita percaya pada Yesus,
Dia memberikan kita hidup kekal. Pasti, ya, dijamin. Jadi ingat, ketika kita percaya kepada Yesus, bukan kita yang menjamin keselamatan kita, tapi Yesuslah yang menjamin keselamatan kita. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang bisa kita bahas pada siang hari ini. Saya percaya biarlah firman Tuhan ini memberkati Anda. Dan jika ada komentar, ada pertanyaan, boleh saja diskusi melalui kolom komentar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa di pembahasan berikutnya. Amin.